Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, iman itu adalah engkau percaya kepada Allah. Percaya yang diikuti dengan keyakinan tentu saja. Dan juga kepada para malaikat Allah. Kitab-kitab yang telah Allah turunkan. Jadi malaikat Jibril bertanya kepada Rasul, akhbirni anil ihsan. Apa yang dimaksud dengan ihsan? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, anta'budallah ka'annaka tarahu, fa illam takun tarah fa innahu yaraka. Itu adalah ihsan. Jangan sia-siakan orang tua. Sebaik buruk mereka orang tua kita yang melahirkan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syukur alhamdulillah berkat karunia Allah Subhanahu wa taala kita telah selesai melaksanakan sholat maghrib dan sekaligus sholat isya secara berjamaah. Mudah-mudahan ibadah sholat yang kita kerjakan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai amal soleh bagi kita, yang nantinya insya Allah dapat menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala kalau kita termasuk hambanya yang menegakkan sholat. Syukur atas karunia dari Allah, atas nikmat yang telah diberikan kepada kita yang luar biasa banyaknya, sehingga kita sebagai hambanya tidak mungkin mampu untuk menghitung jumlah nikmat yang telah Allah berikan. Bagi kita sebagai hambanya tidak ada kata lain kecuali rasa syukur yang selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berharap semoga segala nikmat yang telah Allah curahkan kepada kita bisa menjadi wasilah ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan sebaliknya, nikmat yang Allah berikan sebagai azab untuk kita. Karena apa? Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jadi nikmat yang telah Allah berikan pun bisa berubah menjadi azab tatkala kita sebagai hambanya mengkufuri apa yang telah Allah berikan. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita semua sebagai abdan syakura, sebagai hamba-hamba Allah yang senantiasa mensyukuri atas nikmat yang diberikan. Kemudian salawat dan salam tak lupa pula kita kirimkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai suri tauladan bagi kita, sebagai uswatun hasanah, yang mudah-mudahan kita semua dapat menjadi pengikut beliau, dapat menjadi umat beliau sampai ajal menjemput kita. Amin. Allahumma amin. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Umar bin Khattab sebagai sahabat mulia dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkata,
Satu saat kami pernah duduk bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya Umar dan para sahabat yang lain pernah duduk bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tatkala mereka duduk, tiba-tiba datang seorang pemuda, seorang laki-laki yang menurut Umar bin Khattab, kami pada waktu itu melihat bahwasanya laki-laki itu memakai pakaian yang serba putih. Rambutnya sangat hitam. Dan kami tidak melihat adanya tanda-tanda bekas perjalanan. Dan kami para sahabat yang lain pun tidak mengenal siapa pemuda yang datang dalam majelis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Serta-merta pemuda tadi duduk langsung di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Laki-laki tadi merapatkan dengkulnya dengan dengkul Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rapat. Dan kedua tangan pemuda tadi memegang kedua paha Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian laki-laki tadi berkata kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Ya Muhammad, akhbirni anil Islam." Wahai Muhammad, beritahu kepadaku apa itu Islam. Faqala, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab pertanyaan pemuda tadi. Al-Islamu antashhada alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimus shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal baita man istata'ta ilaihi sabila. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya oleh pemuda tadi apa itu Islam. Maka Rasulullah menjawab, Islam itu adalah engkau bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah. Dan juga engkau bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Wa tuqimus shalah. Islam itu adalah menegakkan sholat. Wa tu'tiyaz zakah. Dan melaksanakan atau membayar zakat. Wa tasuma Ramadan. Dan engkau berpuasa di bulan Ramadan. Dan yang terakhir adalah engkau pergi haji jika mampu. Setelah dijawab oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, pemuda tadi lantas berkata, sodakta, yang artinya engkau benar. Sahabat terheran-heran. Karena apa? Karena pemuda tadi bertanya sekaligus pemuda tadi yang membenarkan jawaban itu. Lantas pemuda tadi pun bertanya kembali kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, akhbirni anil iman. Berikan kabar kepadaku apa itu iman. Lantas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab dengan sabdanya, an billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih wal yaumil akhir wal qadari khairihi wa syarri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, iman itu adalah engkau percaya kepada Allah,
Percaya yang diikuti dengan keyakinan tentu saja. Dan juga kepada para malaikat Allah. Kitab-kitab yang telah Allah turunkan. Dan kepada nabi-nabi atau rasul-rasul yang telah Allah sebarkan di muka bumi ini. Yang kelima, engkau percaya dengan datangnya hari akhir atau hari kiamat. Dan yang terakhir, engkau beriman kepada qadar atau takdir khairihi wa syarr. Takdir baik dan juga takdir buruk. Setelah mendengar jawaban Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, pemuda tadi lantas berkata, "Sodakta." Artinya, engkau benar, wahai Muhammad. Lalu pemuda tadi bertanya yang ketiga kalinya. Dengan pertanyaan, "Akhbarni anis sa'ah." Berikan kabar kepadaku kapan terjadinya kiamat. Lantas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, yang ditanya tidak lebih mengetahui dari yang bertanya. Lantas pemuda tadi mendengar jawaban seperti itu dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia bertanya kembali, berikanlah tanda-tanda kedatangan hari kiamat. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda, bahwasanya tanda-tanda kiamat akan datang ketika budak wanita melahirkan majikannya. Dan ketika orang-orang yang tak memiliki alas kaki, tak berbaju, dan pengembala domba atau kambing, mereka berlomba-lomba dalam membangun bangunan yang megah dan menjulang tinggi. Itu dua tanda kiamat yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berikan. Setelah mendengar jawaban dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, lantas pemuda tadi pun pergi meninggalkan Rasulullah dan para sahabatnya. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun berkata, wahai Umar, tahukah engkau siapa pemuda tadi? Lantas Umar menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Hanya Allah dan Rasulnya lah yang tahu siapa pemuda tadi. Lantas Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pun memberikan kabar bahwasanya pemuda tadi adalah malaikat Jibril yang sedang mengajarkan kepada kalian tentang agama kalian. Ya. Jadi malaikat Jibril pernah berubah wujud menjadi sesosok pemuda dan datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk memberikan pelajaran kepada kita sebagai umatnya. Yang pertama, malaikat Jibril bertanya, apa itu Islam? Yang kedua, apa itu iman? Yang ketiga, apa itu ihsan? Yang keempat, kapan kiamat terjadi dan apa tanda-tandanya? Ihsan tadi belum dijawab ya. Jadi malaikat Jibril bertanya kepada Rasul, akhbirni anil ihsan. Apa yang dimaksud dengan ihsan? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, anta'budallah ka'annaka tarahu, fa illam takun tarah, fa innahu yaraka. Itu adalah ihsan. Inti dari hadis tadi mengajarkan kepada kita apa itu syariat, apa itu hakikat, dan apa itu ma'rifat. Tiga unsur ini sering ditanyakan kepada saya.
Dan jawaban saya, syariat adalah Islam, hakikat adalah iman, dan ma'rifat adalah ihsan. Ketika ketiga unsur tadi telah kita laksanakan, insya Allah kita akan mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silakan jikalau ada sahabat-sahabat sekalian yang ingin bertanya, kami persilahkan. Seperti biasa, kalau tidak ada yang bertanya, saya yang akan tanya. Mau bertanya atau ditanya? Bertanya. Takut ditanya ternyata. Belum loading. Belum loading. Kita silahkan kepada Fahlevi. Bersalamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak Ustadz, izin bertanya terkait dengan iman. Terkadang kita sebagai hamba Allah ingat dengan iman itu kuat, tapi terkadang suatu fase atau suatu ketika dalam kondisi yang membuat kita akan lupa, entah itu terkadang dengan harta, terkadang dengan kehidupan yang membuat kita lupa dengan iman. Yang menariknya adalah bagaimana cara kita selalu kuat iman ini Pak Ustadz. Istiqomah di jalan yang lurus sesuai dengan apa yang Rasulullah SAW pernah sampaikan. Bagaimana kiat-kiat kita agar iman ini selalu kuat dan untuk selalu beristiqomah. Itu aja Pak Ustadz. Oke Levi, bertanya kepada saya tentang bagaimana kiat-kiat kita menjaga agar kita bisa selalu istiqomah dalam menjaga iman. Iman itu sesuatu yang sangat berharga dalam hidup kita, melebihi apapun yang kita miliki. Ya. Iman mempunyai sifat yazid wa yankus. Terkadang dia naik, terkadang juga turun. Lantas bagaimana cara kita mempertahankan keimanan tersebut agar kita selalu istiqomah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar iman itu selalu terjaga. Tidak ada kata lain dan tidak ada kata yang bukan, kecuali selalu memegang teguh terhadap ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertahankan kewajiban yang telah Allah berikan kepada kita untuk selalu dilaksanakan. Jangan berikan celah kepada jin korin, setan dalam menggoda kita. Baik menggoda secara langsung melalui bisikan-bisikan, baik dalam hati, dalam pikiran, juga godaan-godaan setan yang ada dalam kehidupan kita, di sekeliling kita. Karena tipu daya setan itu sungguh luar biasa. Nah, dalam hal penjagaan iman tadi, dalam hal gangguan dari godaan-godaan setan, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kunci-kunci kepada kita agar kita selalu kuat dalam menghadapi segala tipu daya mereka, yaitu dengan fasta'iz billah, memohon perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang saya pernah berpikir, ini pertanyaan buat diri saya pribadi, untuk mencari maknanya itu apa, hikmahnya itu apa. Allah memerintahkan kepada kita ketika kita ingin memulai membaca Al-Quran, Allah mewajibkan kepada kita untuk membaca ta'awuz yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Padahal yang ingin kita kerjakan adalah suatu ibadah. Apalagi ayat-ayat Quran itu merupakan senjata yang paling baik dalam menghancurkan segala tipu daya syaitan. Tapi kenapa Allah memerintahkan kita untuk berlindung kepadanya? Ya. Itu terkadang saya pernah berpikir seperti itu. Apa hikmah Allah memerintahkan seperti itu?
Ada yang tahu? Jadi dalam syariat Islam itu banyak sekali hikmah, hal-hal yang memang kita sebagai umatnya harus menyelami lebih dalam lagi. Seperti contohnya ibadah sholat. Sholat, ibadah yang kita kerjakan merupakan sebuah kebaikan yang tinggi nilainya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kenapa ketika kita setelah selesai mengucapkan salam sebagai tanda akhir dari ibadah sholat yang kita kerjakan, lafaz yang pertama yang Nabi perintahkan adalah istighfar 3 kali. Padahal kita tahu namanya istighfar adalah memohon ampunan dari segala kesalahan, dari segala kekhilafan. Kalau kita melakukan kesalahan, ya dilebur dengan istighfar. Tapi kenapa setelah selesai ibadah kita malah disuruh istighfar? Itu ada hikmah yang sangat agung, yang sangat tinggi nilainya. Sama seperti ta'awuz tadi. Nah, jadi Levi, cara kita untuk menjaga iman itu tetap bersih, iman itu tetap bersemayam di sanubari kita, tidak ada kata lain adalah mempertahankan ibadah yang telah kita kerjakan. Ketika ada gangguan, fasta'idz billah, mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita diberikan kekuatan dalam melawan segala tipu daya syaitan. Gitu. Oke, Pi? Paham ya? Oke. Dan sebagai tambahan, jangan dilupakan ibadah-ibadah sunnah. Karena ibadah sunnah itu merupakan memiliki kekuatan tersendiri kita dalam melawan musuh-musuh kita. Ya. Salah satu hikmahnya, ibadah-ibadah sunnah yang Rasulullah SAW anjurkan kepada kita itu memiliki kekuatan tersendiri dalam menghadapi musuh-musuh kita. Oleh sebab itu, jangan sampai ditinggalkan ibadah-ibadah sunnah. Sunnah itu bukan berarti boleh ditinggalkan. Ya, jadi harus dibuang dari image pikiran kita. Sunnah ini berarti nggak apa-apa ditinggalkan. Itu salah berpikir seperti ini. Ya. Jadi hakikatnya sunnah itu merupakan sesuatu yang harus dikerjakan sebenarnya. Tetapi kalau kita tidak mengerjakan nggak apa-apa. Jadi pola pikir kita dibalik. Sama seperti makruh. Kebanyakan kita berpikir terbalik. Kenapa makan ini? Kan nggak apa-apa makruh ini. Makruh itu lebih baik ditinggalkan. Sama seperti sunnah, lebih baik dikerjakan gitu. Jangan kebalik-balik. Pilihannya gitu. Iya, jangan kebalik. Kadang kita melakukan sesuatu yang makruh, mau kita lakukan. Sesuatu yang makruh, mau kita lakukan. Tetapi sesuatu yang sunnah, malah kita tinggalkan. Nah, itu pola pikir setan seperti itu. Jadi sunnah itu nggak dalam pengertian bila tidak dikerjakan tidak apa-apa gitu kan ya? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Tapi lebih baik gitu. Lebih baik dikerjakan. Karena yang kita tahu kita berpatokan dengan arti dari sunnah itu. Sunnah. Betul. Oke. Ada lagi yang ingin bertanya? Oke. Yang jauh dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Sebelumnya tadi Pak Ustadz ada menjelaskan tentang tanda-tanda kiamat itu. Cuma saya tadi kan mau bertanya, cuma lupa nih tadi jelasin Abah. Tanda-tanda kiamat itu ada satu yang saya nggak paham Pak Ustadz. Tentang tanda-tanda kiamat. Kalau nggak salah tadi yang pertama itu Pak Ustadz. Oke. Jadi tanda kiamat yang pertama kali Rasulullah SAW jawab dari pertanyaan malaikat Jibril tadi adalah ketika seorang budak perempuan melahirkan majikannya.